Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. pemirsa semua. Salam teh Indonesia. Nah, itu. Ya, teh ini apa loh Mas? Apa namanya? Menjadi lifestyle udah dari zaman dulu sebetulnya. Iya kan? Ya. Meskipun ya industrinya itu atau bukan industrinya lah, perkebunannya itu juga terseok-seok kan gitu. Eh, Dapat dikatakan ya agak berat. Nah, jadi salah satu kendala ini budidaya teh yang tidak bisa kita abaikan, yang mengganggu produktivitas itu salah satunya serangan hama dan penyakit. Nah, Ya, ya, setuju ya. kan itu Mas? Oh, itu Setuju, ya. karena ya hamanya banyak, penyakitnya ada Hmm. kan gitu. Ye. Nah, kalau hamanya Hmm. apa Mas? Helopeltis, empuaska, Puaskan, maulah jengkal. jengkal, Hmm. terus apa lagi? Itu ya yang sering muncul ya. Hmm. Dan penyakitnya blister blight misalnya. Hmm. Tentunya kan kalau dengan tanaman tahan kan ya agak sedikit ringan pengendaliannya. Tetapi kalau yang sudah terlanjur apa Mas namanya menggunakan klon yang rentan, nah itu kan juga Hmm. eh, Hmm. repot-repot gitu loh. Kan harus dikendalikan apa ceritanya. Hmm. Harus di Ya, pengendalian kan ya, nggak mungkin dengan modal tangan saja kan Mas. Nah, dengan modal alat kan gitu. ya. Ya, jadi kan itu intronya ini Mas. Nah, alatnya itu kan Hmm. yang kalau bisa yang Hmm. efektif dan efisien dan enak nah, Hmm. gitu. Ya, Hmm. kita sudah melihat beberapa waktu yang lalu produk dari Pak Maruto Aji ini kan Hmm. ada produknya itu Biofoger Hmm. ya kan yang Ye. mempunyai apa ya kelebihan kelebihan. Oh, Hmm. nanti mohon dijelaskan itu. Ye, Itu ye. kira-kira. Jadi gimana ceritanya menghasilkan itu Biofoger dan Hmm. ini ya Pak Maruto ini apa namanya keunggulannya tadi spesifikasi terutama ya kan. Monggo Ya. silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu BPTK yang ke-50. Oh, nah. Selamat ya Pak Kapus ya. Ya selamat semuanya Mas. Ya bukan saya aja itu ya itu. Ya, tetap semangat dalam Iya. usia 50 tahun. Ya, Jadi ini jadi Pak Maruto Aji, jadi sebelum hmm, pas ulang tahun ini kan, hmm, ini makanya dalam rangka ini kita apa ya menggali yang sebenarnya sudah ada hmm, kita apa ke masyarakat lagi. Inilah salah satu kegiatannya gitu. ya, ya, ya. Kita ekspos lagi. Hmm. Ya, silakan Pak Oke, Maruto. ya ini saya izin share dulu biar nanti kelihatan apa yang ditampilkan ya Pak ya. Oke. Hmm. Nah, Pak sudah terlihat ya. Oh terlihat. Oke. Oke ya. Saya mau cerita dulu mengenai yang atas dulu ya, karena ada beberapa. Oh ya. Jadi di dalam konsep pengendalian hama itu saya selalu berkiblat pada prinsip PHT atau Oh. pengelolaan hama terpadu. Jadi kalau di dalam berbagai kesempatan webinar maupun seminar saya selalu berkiblat ke ranah itu. Dalam artian apa? Hama itu sebenarnya ada di lingkungan kita. Jadi tidak mungkin diberantas sampai nol, itu nggak mungkin. Karena Hmm. mereka itu rata-rata adalah herbivore atau serangga-serangga yang memang hidup di lingkungan tanam produksi kita. Nah, kebiasaan kita kan pengen praktis, Hmm. cepat, dan instan. Itu Oh. yang menjadi bumerang kita. Sehingga kalau bicara dalam suatu perusahaan, pasti capeknya jadi tidak efisien. Artinya Hmm. apa? Biaya operasionalnya menjadi tinggi karena yang instan-instan itu tinggi dan biasanya
biasanya itu dampaknya cepat tapi mumetnya lama, Pak. Nah, ya. Yaitu dampaknya cepat, mumetnya lama. Misalnya kita menggunakan insektisida kimia terus ya Pak ya, pasti nanti ada resistensi di situ. Sehingga dampaknya apa yang sekarang kita misalnya minum obat itu 1 tablet manjur. Bulan depan kita harus 2 tablet. Bulan depannya naik terus sampai akhir-akhirnya kita sendiri yang minum tablet obat pusing gitu karena dosisnya sudah tidak efektif lagi. Nah, di sini saya menggunakan strategi 2 dalam Iya. pengelolaan hama terpadu. Yang pertama adalah untuk menekan eh, kegemaran makan atau menekan kesukaan makan dari hama tersebut. Oh. Arti bahasa internasionalnya antividan. Nah, Hmm. antividan itu mengurangi kegemaran makan. Makanya kalau biasanya hama itu berupa ulat, dia suka makan daun. Ya. Ulat itu ada fasenya puasa, loh, Pak. Sebelum Ya. dia jadi kupu-kupu. Makanya di situ saya akan mengambil titik-titik di mana dia menjadi lebih cepat berpuasa. Ya. Biasanya kalau orang mau puasa itu kalau buko itu makannya banyak ya Pak ya. Ya, terus Banyak, petangnya loro. wetenge loro, denger-denger gitu ya Pak ya. Ya, Nah, ya. ini kita ganggu pola sahur dia dan pola buka puasa dia. Dengan cara apa? Kita memberikan treatment-treatment berupa aplikasi bahan-bahan dari organik juga yang disebut botanical treatment. Hmm. Itu tanaman-tanaman yang di sekitar tanaman teh tersebut. Biasanya banyak di situ ada biringu, ada pipait, segala macam. Itu kita bisa pakai untuk mengganggu apa? Mengganggu hobi makan dia. Sehingga kok pas nyucuk teh atau pas ngunyah teh kok rasanya kayak yang tanaman sebelah kan dia akhirnya Ya, bad mood gitu. oh gitu ya konsepnya itu ya. Ya, saya tidak pernah mempunyai niat untuk membunuh teksak itu tidak pernah, Pak. Hmm. Karena itu kurang baik. Saya hanya ingin mengajari si hama ini untuk mbok gak usah di tanamanku, di tanaman sebelah ada wong yo rasanya sama toh, kamu punya kan gitu. Oh, kok rasanya dipahit ini, kok rasanya ini. Nah, seperti itu. Perkara nanti dia kemudian nekat nyicip, kemudian perutnya murus, Hmm. diare, kemudian dia mati lemes sampai ibaratnya jemek gitu apa ya Pak ya, bahasa Indonesianya jemek itu apa ya, benyek ya. Ya, tapi karena itu termasuk nyiksa juga itu. Nah itu kan karena dianya buka puasa sama sahurnya berlebihan, artinya saya sebagai planters tidak melarang kok dia masih makan di tanaman teh, nggak apa-apa, boleh secukupnya, karena semua yang berlebihan itu mesti mendatangkan mudarat kata Pak Kiai seperti itu. Hmm. Nah oleh karena itu kalau yang bawah ini, yang di gambar Botafem ini adalah salah satu alat untuk memproduksi tadi jamu-jamu dari Hmm. tanaman-tanaman di sekitar tanaman teh itu yang bisa kita pakai untuk botanical treatment. Nah, baru setelah itu kita ganggu lagi hama yang lain yang sifatnya adalah mencucuk menghisap. Hmm. Kan ada hama pemakan, ada yang mencucuk menghisap. Itu seperti ini, Pak. Cowok-cowok zaman sekarang sukanya mencucuk, Pak. Hmm. Itu. Artinya cuman nyucuk sini, pindah-pindah, pindah-pindah gitu. Nah, itu ada 2 yaitu Empuasca dan Helopeltis. Helopeltis itu yang kita kenal dengan tea mosquito bug. Artinya nyamuknya teh. Hmm. Nyamuk teh dia sukanya nyucuk nyucuk kayak kita kena demam berdarah itu dicucuk. Nah Ya. masalahnya Helopeltis ini dia nyucuknya itu di waktu-waktu tertentu saat dia haus. Hmm. Nah oleh karena itu baik Helopeltis dan Empuasca, kalau Empuasca kita tahu semua itu orang daun ya, orang Pokoknya jauh. cucuk teh ya. Ya. Dia juga menghisap di bagian bawah tulang daun kalau Empuasca. Nah itu kita ganggu pernafasannya yang suka cucuk mencucuk tadi itu. Itu ada stilet, nanti ada bagian pernapasan. Kita ganggu dengan asap. Asapnya ini kalau orang memandang sepintas sepertinya saya melakukan fogging seperti demam berdarah gitu. Padahal Ya, beda. ya. Yang membedakan apa? Di sini juga masih botani sebenarnya. Kalau orang demam berdarah melakukan fogging dari program puskesmas itu dia menggunakan solar kemudian dibelinya insektisida kan seperti itu. Nah kalau ini enggak.
Ini saya desain biofoger ini masih menggunakan bahan-bahan nabati. Minyaknya aja minyak nabati, bukan solar. Bisa ngebul, Mas? Bisa. Ya. Apa yang berupa minyak itu kita bisa buat ngebul. Bahkan turunannya minyak itu bisa kita buat tetap ngebul. Nah, masalahnya apakah ini terus ditambahkan pestisida? Sekarang tergantung niat kita dari awal. Kita mau membunuh atau sekedar mengendalikan. Nah, kalau sekedar mengendalikan, kita bisa tambahi wewangian di situ. Minyak-minyak atsiri, ada minyak serai, ada minyak cengkeh, dan lain sebagainya. Bahkan kalau pengen tehnya Pak Kapus beraroma jasmin, ya tambahkan aja atsiri jasmin atau melati gitu. Atau nanti mawar. Sehingga apa? Apa yang beraroma di lingkungan bidang petik teh kita itu bernuansa tidak lagi teh, sehingga itu menarik serangga-serangga polinator yang lain untuk berkompetisi dengan serangga-serangga yang bersifat herbivore yang dalam tanda petik secara antroposentris itu mengganggu kepentingan kita yang herbivore ya. Tapi kalau hama-hama polinator atau maksud saya serangga-serangga polinator itu justru bermanfaat untuk kita. Salah satunya adalah untuk kompetitor di dalam populasi di atas bidang petik yang ada di perkebunan teh. Di sisi lain, polinator juga dapat mendorong datangnya predator-predator yang lain. Mereka juga ikut mampir ke situ. Inilah tujuannya. Saya tidak pernah mendeklar bahwa ini untuk membunuh taksek gitu. Tidak, saya hanya mengelola. Mengelola itu artinya kita hidup berdampingan, saling menguntungkan, dan itu bisa membuat sesuatu yang lebih berkah ke depannya. Karena sama-sama makhluk Tuhan kita berbagi. Nah, Iya, ini Pak. yang terakhir, Pak Ya. Kapus. Oke. Kalau dalam satu kondisi kita sudah tidak dapat mengendalikan secara baik-baik. Kalau orang Jawa itu ada omong-omong, ameng-ameng, kari dewe, diamuk, Pak. Hmm. Saya akan menggunakan bom biologis ini. Apa itu biological weapon? Ini saya menggunakan penyakitnya si hama serangga tersebut. Serangga hama itu saya akan cermati, kalau dia punya panu ini saya perbanyak ini panunya. Kalau orang bisa kena panu ya ini jamur gitu. Saya perbanyak di dalam bioreaktor, kemudian kita tanam si penyakit ini di kebun. Jadi ibaratnya kayak pandemi COVID tadi, virusnya tak perbanyak, saya semprotkan ke desanya si hama itu. Biar apa? Biar yang dia itu peka atau dia itu lemah, terbunuh secara alami oleh patogen atau musuh alaminya penyakit dari hama tersebut. Nah, ini dia dapat sustainable karena apa? Seleksi alam di sini akan berjalan. Dan bagusnya apa? Dengan biological weapon atau dengan pengendalian hayati semacam ini, kita nanam sekali itu dia tumbuh. Dia tumbuh. Tumbuh terus-menerus. Sehingga diharapkan kita akan lebih banyak memberikan asupan musuh alami sehingga ke depannya, bulan-bulan berikutnya atau tahun depannya itu kita sudah tidak lagi bergantung pada pestisida sintetik. Enggak, kebun itu sudah balance sendiri atau sustainable sendiri. Nah, itulah Pak Kapus Ini mau tanya yang ini dapat. Mas, tadi yang alatnya Ya, tadi, mm-mm. itu kan gimana sistem kerjanya yang untuk pengasapan tadi? Kan itu nampaknya simple dan Mm. ringan gitu loh. Ya, Wah, ya. ini Yang gimana? biofoger itu sistem kerjanya dia memang berupa pipa yang dipanaskan, Hmm. ya, dipanaskan yang kemudian diinjeksi dengan tadi minyak. Jadi Oh, melalui lempeng pipa yang panas itu minyak yang lewat itu pasti nanti akan asap ya. eh, menghasilkan asap atau uap asap. Jadi itu apanya tenaganya pakai gas. Gas LPG, Pak, ini. Oh, pakai Sementara gas ini masih pakai gas LPG. gas LPG. Terus Mm-mm. apanya apa ya ngasapnya pakai minyak goreng ya? Nah, ya, Oh ini gitu ya. kita sementara yang murah itu pakai minyak goreng. Hmm. Karena yang bisa didapat di lingkungan petani kan minyak goreng ya Pak ya. Kalau Ya, saya ya. bilang crude palm oil nanti mereka malah bingung Oh. gitu. Misalnya crude palm oil yang kemudian didestilasi supaya lebih encer, tambah bingung lagi. Paling enak pakai minyak goreng. Kepepetnya Ya, jelantah Pak. ya minyak mentah, minyak goreng itu kan supaya bisa Iya. ngebulnya. Artinya Thomas Mm-mm. itu kan juga bukan solar, bukan yang dari fosil kan Bukan.
Karena ini masalahnya untuk aplikasi Hmm, di teh ya toh, yang betul. nah, supaya tidak mencemari gitu loh. Nah, Ya. kemudian ringan kecil lah ngasap itu karena memang pakai gas itu tadi, pakai gas. Ya. Ini bahan bakarnya gas LPG nih ada di sini. Iya, uji. Nah ini Nah, itu Mas, ngirit, Pak. Ngirit, Pak. Satu kaleng itu sehektar cukup, Pak. oh gitu. Ini untuk teh ya. Nah, kan. Untuk teh. Kalau untuk sawit mungkin jalannya lebih cepat, lebih ngirit lagi, Pak. Itu untuk bibitan. Oh gitu, ya, ya, ya. Ya. Nah, Mm-mm. inilah pertanyaan paling penting sebenarnya. Wah, Mm-mm. dari alat itu, alat kita sebut aja biofogger ya. Mm-mm. Mm-mm. Alatnya itu ada 2 kilo, Pak Maruto. Beratnya, Iya. kalau beratnya itu kalau diukur dari volume ini minyaknya sendiri, ini kan 2 liter. Pastilah Ya. kalau full tank dia 2 kilo adalah. Tapi kan termasuk ringan loh. Kalau saya ngendali Ya. hama di kelapa sawit Mm-mm. juga pakai yang apalagi yang pakai bio itu K22 bio. Mm-mm. Wah itu harus Ya, dua ya. orang tiga orang mas, ya gitu. Mm-mm. Ya, Dan jadi ini rangkanya rangka aluminium, sehingga yang kalau total logam ini semuanya nggak sampai 5 kiloan. ya. Nah, pokoknya satu orang sudah Mm-mm. sampean uji dulu kan dah enak lah orang nggak capek nggak apa Ya, kan itu kan gitu. Nah, betul. ini yang tadi pertanyaan saya sampaikan. Apakah Nah, alat ini bisa mm-mm. digunakan untuk komoditas lain, tanaman lain yang ya mungkin tidak tinggi-tinggi amat. Kelapa Oh sawit iya, kan masih masih bisa nampaknya ini. ya. Kalau kelapa sawit otomatis di wilayah pembibitan kalau memang terjadi serangan hama pasti bisa banget Pak kalau untuk kelapa sawit. Ya, Jangankan kelapa sawit, untuk budidaya cabai, terong, tomat, bahkan tembakau cerutu yang biasa di dalam apa itu? Di dalam net ya, di nanti dalam ya. waring. Nah, itu kan dia sering diserang kutu kebul. Nah, kutu kebul itu Ya. pengendaliannya ya dikebulin kayak ini nih, salah satunya. Nah itu. Asal Mas asal jangan nasi kebuli Mas. Oh beda Pak. Kebuli. Itu Oh, saya suka juga. oh, ya. Jadi kalau untuk hama-hama yang lain di komoditas lain, misalnya seperti kita horticulture, sangat mungkin, apalagi yang di greenhouse. Ya, Oh, kadang-kala petani-petani greenhouse itu pengen dia mengendalikan yang sudah terlanjur masuk ke dalam rumah kacanya. Gimana caranya kita fogging? Apakah oh, fogging itu bisa dipakai untuk membunuh? Bisa, yaitu tadi tergantung apa yang akan kita tempelkan di larutan pembawanya. Kan larutan pembawanya minyak goreng tadi ya. ya. Nah, mau ditambahin apa? Apakah insektisida kimia yang jenis apa yang akan kita pakai untuk skala terbatas ya ini di dalam rumah kaca? Itu monggo saja. Ya. Gitu. Jadi kalau saya melihat ini Mas, ini Hmm. potensinya luar biasa. Jadi Hmm. kelebihannya itu satu ringan Mas. Nah ini ringan ini Betul. kalau kerja di kebun yang sangat luas itu jadi meringankan pekerjaan. Ya, Ya. so, kedua Hmm. ini kan base-nya itu kan minyak Hmm. gitu. Bukan Betul. bukan air gitu loh. Nah, Hmm. karena ini kalau apa kan air pakai apalagi pakai bensin ya kalau apa tadi Hmm. pakai gas ini. Jadi Pakai ini kan gas LPG. ringan, efektif gitu Hmm. loh. Jadi pasti kinerjanya, Hmm. prestasi kerjanya luas gitu. Hmm. Wow, karena ringan sosial. Nah gitu. Jadi ini Hmm. terus saya terus terang ini Mas, ngomong-ngomong ya. Hmm. Serius ini Mas. Besok saya pesan satu ya Mas ya. Serius, saya kan mau tadi sampai kan jadi terinspirasi. Saya kan Ah. nanam ini loh Hmm. Mas, nanam sayur bunga-bungaan. Eh, Hmm. Hmm. apa ya Hmm. namanya tanaman hias lumayan banyak sih kan gitu. Ah. Wah Hmm. itu kan Hmm. kadang terserang hama juga kutu putih apa gitu. Hmm. Maksudnya saya praktekkan kan gitu. Hmm. Tapi Boleh, harganya Pak. Hmm. diatur ya kan. Kalau Hmm. apa ya kan Mas. Ya, betul. Itu Ya. yang penting prosedurnya sama untuk pesan itu. Silakan hubungi bagian marketing PPTK kampung. Oh iya iya. Pokoknya pokoknya sudah Ya. bisa pesan ya, sudah bisa Sudah pesan. bisa pesan, silakan. Nanti boleh Oh, diklik link nomor ya, kontaknya nanti di bawah ya, ini ya. Ini ya nanti untuk hubungi artinya hubungi saya juga bisa ya oh kan. boleh dengan Bapak boleh. Iya.
Ya, Heeh. jadi ini mau saya ini Mas praktekkan apa? Mm-mm. Kawan saya yang punya pembibitan kelapa sawit mau saya kasih Mm-mm. ini ya Nggih, baik nggih, nggih. pengendalian Mm-mm. kumbang malam apogonia maupun ini Mas bercak Ya. daun. Oh, ringan sekali. Mm-mm. Nggih. Ngomong-ngomong ini Mas, untuk demam berdarah kan juga bisa ini Mas. Duh, justru bisa banget. Aduh, iya. Loh, ini tuh saya desain itu maksudnya dengan apa bisa dipakai minyak goreng itu artinya dengan solar seperti yang dilakukan puskesmas terdekat itu pun bisa banget. Bahkan Ya, ini saya membuat terobosan satu lagi Pak Kapus terkait dengan pelarutnya karena ada beberapa stakeholder itu masih khawatir kalau yang kita foggingkan itu minyak goreng apakah nanti di seduhan tehnya itu nggak ngelengo gitu. Padahal memang enggak iya, sih. Tapi ya iya. biasanya ada orang itu insecure gitu ya sudah paranoid dulu dengan minyak yang disemprotkan. Takutnya nanti tehnya jadi melengo gitu kalau diseduh. Nah, Oh, ini saya punya pelarutnya water base. oh iya. Tetap pakai air, tapi komposisinya ada penambahannya di situ yang membuat dia ngebul. Bahkan alat ini dengan air pun bisa difoggingkan loh Pak. Cuman Oh, bahayanya Pak, nggak kelihatan kalau air itu. oh iya, iya. Nggak kelihatan, dia transparan bener. Makanya harus saya beri sesuatu yang membuat dia tampak ngebul. Oh, Prinsipnya tetap air dan nanti dosisnya tetap sama 2 liter per hektar dengan iya. pelarut itu. Tapi nanti itu produk yang berbeda di luar bioboker ini. Kita jual Iya. pelarutnya juga nanti ya Pak ya. Nah itu iya nanti lah itu foggingnya itu kan apa main-main itu dulu. Jadi Mm-mm. ini kan ini loh ngomong-ngomong ini Pak Maruto nanti kalau belum Hmm. ada yang jelas penggunaannya kita adakan training loh Mas. Nah training Ya. mana apa apa menggunakan itu gitu kira-kira. Betul. Jadi, supaya lebih memasyarakat ya karena harganya Mm, kan terjangkau gitu. betul. Jadi, Dan memang untuk operasi alat ini sama seperti alat-alat yang lain, misalnya mist blower atau apa, semua itu perlu mencoba dulu dan ya, berlatih. ya. Orang nggak bisa tiba-tiba mengendarai pesawat tempurnya mesti jiblok. Artinya Oh, kalau sudah terbiasa, pasti akan tahu nikmatnya menggunakan uh, biofokker ini. oh iya, pokoknya iya. Mas coba Mm-mm. share screen-nya ditutup dulu Mas, ya Oke, saya biar tutup kita ya. nampak besar di sini. Ya, Mm-mm. jadi dari obrolan kita, kalau istilahnya sekarang podcast Mas, iya kan. Ya, Itu ya, ya. kalau saya rangkum itu kan tadi Mm. basicnya adalah pengendalian hayati ya BHT itu, Mm. makanya salah satunya adalah seperti anti feedan atau anti feeding Mas itu Mas itu. Ya, ada anti feedan, ada anti feeding. Kalau untuk hamnya anti feeding, kalau untuk bendanya yang dipakai untuk membuat dia nggak makan anti feedan. Oh, jadi kan itu alat aplikasinya kan biofogger tadi. Dan Mm-mm. ternyata bisa diaplikasikan untuk pengendalian hayati maupun kimiawi dengan Betul. yang Mm-mm. beberapa kelebihan tadi yang Mm-mm. ringan, tidak berisik, tidak Mm. menggunakan air. Nah, itu penting Mas. Mm-mm. Kalau di kebun Betul. menggunakan air itu udah repot sendiri juga. Terus Mm-mm. ringan itu tadi prestasi kerjanya jadi Mm-mm. meningkat. Jadi yang Ya. 1 hektar ya cuma sebentar aja. Kalau pakai berat itu kan udah berat, Mas. Ya. Dan yang paling penting hubungi kami Mm-mm. di PPTK Gambung untuk mendapatkan alat ini maupun trainingnya tentunya. Itu yang Pasti. paling penting. Terima kasih Pak Mm-mm. Tri Maruto Aji. Ini Sama-sama Pak. peneliti dari hama penyakit atau proteksi tanaman PPTK Gambung. Terima kasih, Ya. mudah-mudahan bermanfaat bagi Mm-mm. dunia pertanian secara umum ini khususnya. Amin, amin, amin. Oke, terima Mm-mm. kasih. Assalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.